mungkin image-nya nyapo mondok, nyapo nyantri. Itu sebagai paku dalam konstruksi bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco Ngopi bersama lagi siang ini dengan saya Perwita Sari pada podcast Kopi Manis. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa, hari yang istimewa. Karena apa? Karena hari ini bertepatan dengan tanggal 22 Oktober 2024, kita semua bangsa Indonesia merayakan Hari Santri Nasional. Siang ini juga di podcast Kopi Manis kita akan hadirkan tamu istimewa kita, tamu spesial kita. Beliau adalah santri-santri yang hebat yang sekarang menduduki jabatan yang keren-keren tentunya ya. Salah satunya langsung kita sapa saja. Assalamualaikum Bapak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan semangat. Ikut apel juga ya tadi? Apel Hari Santri yang luar biasa. Gimana? Senang ya Bapak ya? Senang dan secara sangat Bapak senang. ini santri Ya, juga, jadi Alhamdulillah luar biasa hari ini. Untuk tamu kita yang kedua, selamat siang Ibu. Assalamualaikum. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Berpanas-panasan ikut apel Hari Tadi Santri. kebetulan kalau yang di pendopo enggak panas. Oh enggak panas ya? Karena di dalam pendopo. Oh, istimewa ya, oke. Ya. Siang hari ini kita akan ulas tuntas tentang santri. Apa itu santri? Kapan pertama Hari Santri ini ditetapkan dan juga apa sih tema Hari Santri tahun ini? Dan apa sih artinya dari tema santri? Semuanya nanti akan ada di sini. Lengkap kita ulas tuntas dan langsung saja kita tanya-tanya kepada Bapak dan Ibu tamu kita yang istimewa ini. Sebelum itu saya mau berpantun satu aja Bapak ya. Monggo. Gue ya. Tuku teri karo Mbak Yeni. Cakep. Poro santri ayo bareng jogo ke NKRI. Oke, mantap. Santri NKRI. Oke. Baik, satu kata pembuka. Apa itu santri? Iya. Bapak. Santri. Jadi santri itu adalah sebuah istilah. Ya. Sebuah istilah, sebuah sebutan ini yang dikaitkan dengan dunia pendidikan agama Islam. Khususnya yang ada di pesantren. Nah, ini yang seringnya seperti itu. Ini adalah makna yang sering kita dengar. Dan makna ini yang sudah di masyarakat difahami. Tetapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang santri lebih umum lagi. Jadi santri itu bisa adalah orang yang ini mendalami agama Islam, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, ilmu keagamaan, atau orang yang memang dia ini memiliki komitmen terhadap nilai-nilai Islam, kan begitu ya Bu Kasih ya, seperti itu. Ya memang kalau secara umum masyarakat kita ini santri itu adalah ya Orang yang mondok. Orang yang mondok gitu ya Pak. Begitu. Tapi secara luas bisa diartikan bahwa siapapun, mereka pun yang belajar tentang bagaimana khususnya tentang agama Islam, ya ini bisa dikatakan sebagai seorang santri. Mungkin itu ya. Dan bisa berkembang lagi nanti, bisa berkembang kembali karena sama ketika Hari Santri ini tidak khusus untuk santri. Tetapi Hari Santri ini adalah untuk semua lapisan. Nah, lapisan daripada masyarakat kita di Indonesia ini bahwa 22 Oktober ini diperingati sebagai Hari Santri. Saya nambahkan Mbak Sari. Kenapa? Jadi santri itu hebat. Oke. Karena santri itu bisa bersekolah di formal dan non formal. Betul. Ya. Jadi hebat karena dia tidak hanya sekolah formal saja, tapi di situ juga sekolah non formal. Dalam hal ini adalah mempelajari ilmu-ilmu agama.
Terus santri itu juga bisa dikatakan juga sebagai cantrik. Cantrik maksudnya Ibu? Iya, cantrik itu kan istilah gampangnya kan orang yang ngikuti terus ya. Iya. Kalau santri itu bisa dikatakan cantrik, itu mengikuti kemanapun arahnya, apapun yang menjadi dawuhnya poro kiai. Tawaduk nggih. Iya. Ini terkait dengan peringatan Hari Santri yang tadi ditetapkan 22 Oktober. Nah, dan bertepatan pada hari ini ya. Ini kenapa sih Hari Santri ini sebegitu istimewanya sehingga sampai-sampai nih pada pemerintahan Pak Jokowi di tahun 2015 nih Pak Jokowi melalui Kepres menetapkan tanggal 22 Oktober ini menjadi Hari Santri Nasional. Ada apa sih? Apa ada sejarahnya atau gimana Bapak? Iya, kalau kita berbicara tentang Hari Santri, jadi kalau kita mundur melihat kepada sejarah, santri ini perannya luar biasa. Peran ketika bagaimana berjuang untuk meraih kemerdekaan. Ketika sudah merdeka, mempertahankan kemerdekaan. 17 Agustus 1945. Ya kan? Indonesia merdeka. Ya. Indonesia merdeka. Tetapi selisih beberapa bulan ternyata masih datang ke Indonesia ini penjajah yang ingin kembali menguasai Indonesia, kan gitu Bu Ayun ya? Iya. Kemudian ketika ini datang ke Indonesia, maka para santri, beliau dari Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Setelah beliau dengan para kiai bersepakat mengeluarkan yang namanya di tanggal 22 Oktober 1945 itu dinamakan sebagai resolusi jihad. Jadi resolusi jihad. Siapa yang di dalamnya? Resolusi jihad ini. Salah satunya adalah para santri-santri yang luar biasa. Salah satu daripada isi resolusi jihad ini untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang sudah dikumandangkan kemerdekaannya. 17 Agustus 1945. Maka ada satu isi dari bahasa resolusi jihad ini bahwa untuk mempertahankan kemerdekaan, melawan penjajah, ini hukumnya adalah fardu ain. Betul. Wajib. Iya, wajib. Wajib bagi seorang laki-laki, perempuan, tua muda mengangkat senjata untuk mempertahankan kemerdekaan ini wajib. Bahkan 94 kilometer dari lingkaran titik musuh penjajah. Betul, ini adalah hukumnya wajib untuk mempertahankan kemerdekaan. Dan jika meninggal pada saat berjuang, maka dianggap mati syahid atau sebagai seorang syuhada. Nah inilah yang akhirnya menjadi satu semangat dari para santri, termasuk dari para seluruh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Dan akhirnya dengan kekuatan yang luar biasa para santri, perlawanan terhadap penjajah untuk mempertahankan kemerdekaan sampai akhirnya 10 November 1945 di Surabaya berkorbanlah yang namanya di Surabaya itu sebagai puncak daripada resolusi jihad itu yang sekarang kita peringati sebagai hari pahlawan 10 November. Itu awalnya dari resolusi jihad itu tadi. Jadi kalau kami bisa menambahi, kalau sekarang itu kan kita tahunya historis itu kan sudah banyak. Memang betul apa yang disampaikan Bapak Kepala, bahwa ternyata setelah kita
merdeka itu belum usai. Nah, resolusi jihad itu dimulai malah justru setelah merdeka. Iya, jadi karena datang lagi itu. Iya, karena datang lagi itu penguasa-penguasa itu. Jadi pada tanggal 17 September 1945 itu beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad. Lalu ditindaklanjuti adanya koordinasi, rapat di Surabaya. Di situ berkumpul para ulama se-Jawa dan Madura. Betul. Tanggal 21 sampai 22 sehingga keluarlah resolusi jihad. Namun pada saat itu karena politik belum memungkinkan, jadi instruksi untuk jihad itu tidak bisa dikeluarkan secara terang-terangan, hanya dari mulut ke mulut, terus melalui musala, melalui masjid. Karena memang situasi tidak memungkinkan. Baru setelah tanggal 26 Oktober itu baru ada di koran Pak, disampaikan di koran. Di media lah. Ya, di media. Namun sebelumnya kan tidak berani Pak. Kalau tidak ada itu kita juga tidak berani Pak. Artinya para santri pun kalau tidak digerakkan itu kan juga. Betul. Jadi inilah kekuatannya luar biasa. Santri itu taat takdim kepada kiainya. Kalau sudah kiai ini perintah, kiai ini mengeluarkan satu fatwa, akhirnya inilah kekuatan ini yang luar biasa kepada para santri-santri. Meskipun penetapannya Pak baru setelah 70 tahun. Jadi dikeluarkannya dengan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 pada tanggal 15 Oktober 2022 dan baru dideklarasikan tanggal 22 Pak. Sehingga Hari Santri ini sudah kita peringati mulai 2015 sampai sekarang ini. Tapi memang benar ya cerita dari Mbah saya nih, kalau santri zaman dulu tuh sakti-sakti. Batu aja dilempar bisa jadi bom, itu memang benar ya Ibu Wahyun ya? Iya, kayaknya gitu Pak ya, saya juga enggak tahu buktinya. Itulah kekuatannya santri yang luar biasa. Yang jelas itu senjatanya manual ya Pak ya, manual, tombak itu. Telur saja bisa jadi bom itu kan ya Pak? Ya betul sekali itu, kayak pelintengan itu ya Pak ya. Itu. Jadi istimewanya seperti itu Mbak Sari. Kenapa begitu istimewa? Karena dengan ditetapkannya Hari Santri itu merupakan wujud penghargaan atas perjuangan dan kontribusi para ulama dan santri bagi sejarah perjuangan dan sejarah bangsa Indonesia. Makanya istimewa sekali. Monggo Bu Wahyun, Pak Irfan, diminum dulu kopinya, dinikmati dulu. Ini manis ya? Manis lah, seperti hostnya. Kita lanjutkan lagi ini Ibu, mumpung lagi seru-serunya nih. Di tahun 2024 ini itu mengangkat tema Hari Santri menyambung juang, merengkuh masa depan. Apa sih sebenarnya makna dari tema menyambung juang, merengkuh masa depan? Itu apa sih Bapak? Biar sebenarnya Bu Wahyun dulu aja. Gimana Bu Wahyun? Tentang tema kali ini Bu Wahyun. Jadi makna dari tema tahun 2024 HSN itu yang jelas para santri saat ini, dalam hal ini kita kan semua juga santri kita semua itu punya tugas bagaimana kita bisa melanjutkan perjuangan para pendahulu kita bisa melanjutkan, kita bisa menghargai perjuangan para pendahulu kita. Menghargai itu bukan hanya sekedar memperingati, sekedar menikmati apa yang sudah ada, tapi kita bagaimana kita tetap punya semangat untuk beraksi untuk masa depan yang lebih baik. Jadi memang yang namanya menyambung juang ini kita tidak hanya mengenang, kita tidak hanya mengenang,
Tetapi dalam bukti nyata, santri ini berjuangnya apa di zaman now ini? Jadi kalau dulu tuh mengangkat senjata, sekarang tuh ganti lagi nih versinya. Betul, versinya sudah ganti. Kita tidak angkat senjata, kita tidak angkat bambu runcing. Tetapi bagaimana santri sekarang ini dengan penanya menjawab tantangan zaman. Menjawab tantangan zaman. Karena bagaimanapun Indonesia ini 17.504 pulau, 250 agama dan aliran kepercayaan, ada 504 bahasa, ada 1.340 suku. Merawat Indonesia dalam keberagaman yang luar biasa ini, inilah salah satu tugas santri. Bagaimana Indonesia ini terus berjaya dan berjaya sebagaimana sudah ditorehkan ketika mempertahankan kemerdekaan. Santri zaman now ini harus bisa berprestasi. Wa ma yalil mudofa ya'ti kholafa anhu fil i'rabi idama khudifa. Allah. Itu satu bait di dalam Alfiyah Ibnu Malik yang menjelaskan bahwa yang namanya santri ini harus bisa meneruskan perjuangan sang kiainya. Betul sekali. Ya kan Bu Iya, Hanin, ya? betul. Oh, yang menyambung gitu ya Pak? Betul, ini yang menyambung, meneruskan perjuangan kiainya. Ketika kiai ini sudah tidak ada atau sudah wafat. Oke lah, wafat secara lahirnya, secara fisiknya, tetapi nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai luhur yang diberikan oleh sang kiai, ini yang harus diteruskan oleh para santri. Untuk apa? Merengkuh masa depan. Untuk apa? Betul. Untuk Indonesia yang terus maju dan jaya. Jadi itu ya bedanya santri zaman dahulu dengan zaman sekarang ya Pak? Betul. Tantangannya dulu dengan sekarang sudah beda jauh. Tantangan sekarang luar biasa. Teknologi, Bu Wahyun, sudah pasti. Bukan begitu Bu Sari, pengaruh lingkungan yang luar biasa. Benar. Nah, ini yang menjadi tantangan para santri sekarang. Bagaimana santri-santri di era Gen Z ini? Yang sekarang ini luar biasa. Dia juga harus bisa menjawab tantangan zaman. Betul. Perkembangan zaman. Santri sekarang lagi tidak seperti dulu. Kalau dulu mungkin image-nya nyapo mondok, nyapo nyantri. Itu orang Jawa ketika dulu. Paling-paling dadi santri, engko dadine dadi tukang donga, mudin. Sekarang banyak santri-santri kita yang sukses. Iya, betul sekali. Betul kan? Iya, betul. Presiden. Iya. Ada yang dari santri, wakil presiden, ada yang dari santri, para pengusaha sukses dari santri, pejabat sukses Kemenak Kabupaten Madiun juga santri. Nah, ini sudah banyak ini membuktikan. Karena itu para santri ada satu pepatah manjada. Ini siapa yang dia ini nanti sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan hasilnya. Itu santri zaman now. Baik. Jadi tema itu juga berkaitan dengan logo Mbak Sari. Logonya itu kan kayaknya kan hanya siluet, hanya kayak tali terkait terus membentuk siluet. Itu sebenarnya kan ada kayak ada huruf S dan I ya. Itu kan seperti diibaratkan santri yang berlari sambil tangannya ke atas gitu. Jadi kenapa kok ke atas itu menunjukkan semangat yang tidak pernah berhenti, padam untuk terus berkreasi dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Terus kenapa kok lari? Lari itu merupakan indikasi dari ritmenya, Pak. Ritmenya itu. Terus kenapa tangannya kok ke atas? Itu merupakan harapan optimis untuk ke depan lebih baik lagi. Kenapa warnanya merah? Itu memang semangat. Buktinya semangat. Kenapa ada warna hijau? Ya, itu membuktikan atau menandakan keharmonisan, kedamaian. Jadi seperti itu.
Mbak. Jadi ada makna-makna tersendiri. Seperti Ini itu. terakhir nih ya. Apa pesan Bapak dan Ibu ini untuk para santri di generasi Gen Z, santri milenial? Kali ini apa? Harapan-harapan. Harapan kami bahwa santri sekarang nantinya akan menjadi pemimpin masa depan. Santri sekarang harus terus semangat. Santri zaman now harus terus jangan berhenti berkreasi. Jawab tantangan zaman untuk sukses di masa depan. Untuk Indonesia tetap unggul dan jaya. Oke. Ibu Kasih Ibu menambahkan. Ayun, Ibu Kasih. Terima kasih. Kami berharap santri itu sebagai paku dalam konstruksi bangunan. Paku itu meskipun diremehkan tapi bermanfaat. Iya. Meskipun kecil tapi Sangat memperkuat. berguna. Nggih kan? Iya. Meskipun ditekan Betul. di palu itu, Ya. tapi menyatukan. Kan malah menyatukan, Pak. Ya, benar. Dan tidak ada istilahnya menonjolkan diri. Karena apa? Paku itu kalau menonjolkan tidak mungkin. Pasti kan Tempatnya akan di bawah, dipetik. iya. Jadi tidak ada penonjolan diri itu. Dan kami juga berharap bahwa santri itu tetap menjadi sampan. Sampan. Apa itu Ibu? singkatan. Santri adalah pahlawan. Pahlawan tidak hanya pada saat resolusi jihad dulu, pada saat perjuangan pasca kemerdekaan itu, tapi juga pahlawan masa kini dan masa depan, bagaimana terus berkontribusi dengan prestasinya agar bangsa Indonesia bisa berkembang dan maju melalui santri. Bapak dan Ibu ini berharap agar santri di tahun 2024 ini bisa menjawab tantangan zaman, bisa meneruskan perjuangan para kiai-kiai yang telah wafat, dan tetap tawaduk menjadi santri. Terima kasih kepada tamu-tamu kita yang istimewa ini. Terima sudah kasih. hadir di sini, Terima meluangkan kasih, waktu Mbak dengan Perwitasari. kesibukannya yang luar biasa. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Sama-sama, Terima Mbak kasih. Sari, terima kasih. Sukses terus. Amin. Amin, amin, Amin. amin. Terima kasih juga buat Konco Ngopi, podcast episode hari ini yang mengulas tentang Hari Santri kali ini. Semoga episode kedepannya akan lebih menarik lagi. Tunggu kami di podcast Kopi Manis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh.